Teman-temanku rekat yang terkasih, semuanya yang hadir dalam online malam hari ini, selamat malam. Malam Romo. Selamat malam, terima kasih untuk kehadirannya. Saya yakin kita yang belajar untuk terus rindu akan sabda Tuhan, kita akan terus dikuatkan, akan terus disegarkan ya oleh sabdanya. Bukan masalah kita pintar atau ilmu pengetahuan, tetapi jiwa, ya, batin kita, jiwa kita, itu yang disegarkan dengan sabda Tuhan dalam kitab suci. Saya mulai dengan pengantar singkat ya. Saya bersyukur untuk bulan kitab suci. Kalau kita mau jujur, tetap kita masih belum apa-apa ya mencintai kitab suci. Masih terasa asing. Kita melihat kitab suci itu rasanya sudah males. Maunya buka e-Katolik di aplikasi, maunya langsung Google, Matius ayat berapa. Enggan rasanya membuka, pelan-pelan membaca, apalagi setia dari awal sampai akhir. Ya, rasanya kok terlalu banyak ya halamannya, kok kalau baca ngantuk ya, gitu ya. Kadang-kadang terjadi ya. Teman-temanku yang terkasih, motivasi atau inspirasi dari kitab suci adalah bukan supaya kita hafal ayat-ayatnya, bukan. Bukan supaya kita makin pintar jadi ahli kitab suci. Bukan itu ya. Tetapi saya bersyukur ya di usia kalian hadir malam hari ini. Kitab suci itu memberi lebih dari pengetahuan. Kitab suci itu menanamkan lebih dari sekedar hafalan atau cerita iman. Tetapi itu memberi kekuatan. Ya, itu memberi kekuatan. Dari masa muda Anda sudah akrab, Anda sudah cinta dengan kitab suci. Ketika dewasa, ketika nanti makin besar, begitu banyak tantangan, ya, begitu banyak ujian kehidupan, Anda kuat. Ya, Anda kuat. Itu hadiah kalau orang mencintai kitab suci, ya. Jadi kalau kita baca komik Naruto, kita tidak bisa menjadi ninja, ya. Tetapi kalau kita baca kitab suci, pelan-pelan kita akan berubah menjadi seperti Yesus, ya. Kalau kita lihat ya, kata-kata apa yang memberi kekuatan? Misalnya Matius bab 11 ayat 28 ya. Datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Nggak usah pikir jauh-jauh, itu aja menjadi mungkin wallpaper HP kita. Mungkin ada reminder atau notes di smartphone kita yang kita lihat setiap hari, itu lama-lama akan terbatinkan. Atau ayat favorit saya ya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu menjadi referen hidup saya. Itu ketika saya sulit, ketika saya merasa, aduh ini mustahil ya dihadapi. Tapi itu menjadi, Tuhan kok yang bekerja. Tuhan yang memberi kekuatan. Atau ayat-ayat lain yang lebih sederhana. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Amsal bab 17 ayat 22. Selalu ingat, hari ini kok aku cemberut ya? Aku harus gembira ya, karena itu menjadi obat untuk hidupku. Teman-teman, di awal sebelum saya masuk lebih dalam ke dalam renungan, saya mau mengatakan supaya sejak awal kita tidak menjadikan kitab suci atau kumpul BKSN malam hari ini seperti formalitas, ya karena diwajibkan, ya karena diharuskan, ya nanti kalau tidak hadir saya ditanya di WA, ya males, mendingan ikut sajalah. Tetapi kata-kata kitab suci memang punya kuasa, ya kata-kata kita manusia saja punya kuasa, apalagi sabda Tuhan ya dalam kitab suci. Pseudo ilmiah yang mengatakan, air itu ada kristalnya, kalau orang mengatakan sesuatu yang baik kepada air, nanti kristalnya menjadi bagus, nanti bisa menyembuhkan, ya. Kalau kita memberi kata-kata motivasi, ngomong kepada air, itu menjadi efek baik untuk kita.
Hal yang sebaliknya terjadi. Penelitian mengatakan kalau seorang anak dalam masa pertumbuhan dikata-katai hal yang buruk, mungkin kasar, mungkin bodoh, ya. Oh, dasar Laban misalnya begitu ya. Kata-kata itu katanya bisa mematikan sel-sel otak. Dengan kata lain, itu menghancurkan, ya. Maka bersyukurlah bahwa gereja memberikan secara khusus BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional, dengan panduannya, ya, dengan arahan yang jelas, step by step, dengan bacaan yang sudah dipilihkan sesuai tema. Ya, kita mau minum dari sabda itu, ya. Maka saya mengajak kita kembali kepada Injil. Teman-teman, Injil hari ini intinya apa? Ya. Intinya adalah Tuhan lebih dulu baik terhadap kita. Tuhan terlebih dulu sudah berjasa mengampuni saya. Maka saya juga harus baik kepada orang lain. Saya juga harus dong mengampuni orang lain, ya, begitu ya. Tuhan lebih dahulu baik. Nah, masalahnya apa? Masalahnya ini seringkali menjadi sesuatu yang istilahnya dikondisikan, ditanamkan. Sejak kecil kita diajarin, oh Tuhan itu baik loh, oh Tuhan itu mengasihi kamu, oh Tuhan itu dia mencintai kamu, ya. Tetapi coba kita hening sejenak, bertanya ke dalam diri kita sendiri, ya. Apakah benar Tuhan baik terhadap saya? Apakah saya 100% mengamini bahwa Tuhan itu mencintai saya? Ya, jangan langsung dijawab. Jangan spontan kita menjawab. Biasanya, ya benar Romo, Tuhan baik. Jangan dulu. Bertanya dulu ke dalam hati, lihat dulu masa kecil kita, bercermin dulu ya, ngaca, lihat diri kita. Benarkah Tuhan baik sama kita, sama saya? Ketika saya lihat orang lain, apakah Tuhan jangan-jangan Tuhan lebih baik dengan orang itu daripada dengan saya? Kayaknya Tuhan lebih mengasihi orang itu daripada saya, ya. Kalau lihat hidup saya, sepertinya Tuhan tidak terlalu deh mengasihi saya. Ya mengasihi sih, tapi nggak banyak. Ya. Kalau Tuhan baik, kenapa orang tua saya lebih sayang sama kakak saya? Atau orang tua kok lebih sayang sama adik saya daripada saya? Ya, kalau Tuhan baik. Atau kalau Tuhan baik, kenapa keluarga kami terus dilanda oleh banyak kesulitan? Kenapa terus ada masalah ekonomi? Kenapa terus ada yang sakit? Kenapa terus susah dalam menjaga harmoni keluarga? Kalau Tuhan baik, kenapa kok sepertinya cuma saya saja yang diberi? Ayah atau ibu yang mungkin kurang sabar, mungkin keras dalam mendidik, ya, mungkin galak, emosional mungkin ya. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan memberi saya orang tua seperti ini? Atau kalau Tuhan memang baik, kalau Tuhan memang benar ya mengasihi saya, kok sepertinya saya tidak seberuntung teman-teman saya yang lain ya? Teman-temanku yang terkasih, di akhir pertanyaan, kalau kita merenungkan tentang kebaikan Tuhan, kita akhirnya berpikir ya, Tuhan baik ke dia, Tuhan kurang baik ke saya. Tuhan baik ke orang itu, Tuhan kok kurang mengasihi saya. Apakah Tuhan sungguh adil ya? Apakah Tuhan adil? Semakin lama saya merenung, kok saya makin ragu ya? Kok saya saat ini, sekarang ini, jadi kurang merasakan bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu baik. Ya. Tuhan baik, oke, baik kepada saya. Tapi kayaknya kurang adil deh. Ya. Teman-teman sekalian, kalau kita mau bertanya, apa itu adil? Ya, apa itu adil? Kita cari contoh sederhana deh. Orang tua, sepasang suami istri punya 3 anak misalnya. SD, SMP, dan SMA. Lalu mereka mau berangkat sekolah, dan mereka pinginnya
Pak, kami harus diperlakukan adil dong. Kami kan sama-sama anaknya mama dan bapak. Jadi uang saku kami harus adil. Nah, adil itu yang seperti apa? Apakah yang si kecil SD, yang tengah SMP, yang besar SMA, sama-sama dikasih Rp5.000 sebagai uang saku? Itu adil nggak kira-kira? Ya? Ataukah beda? Oh, kamu kan masih SD ya, 5.000 aja. Kalau yang SMP dikasih 10.000. Kalau yang SMA dikasih 15.000. Nah, kira-kira yang mana yang adil? Yang 5.000 semua atau yang berbeda-beda? Kalau kita mungkin berpikir, kalau 5.000 itu namanya bukan adil mungkin ya, tapi rata. Semua sama. 5.000. Kalau yang 5.000, 10.000, 15.000, ya mungkin belum tentu adil ya. Kebutuhan di sekolah beda-beda. Gimana caranya orang tahu itu adil atau belum adil? Siapa yang menentukan 15.000 itu adil untuk yang SMA dan 10.000 itu adil untuk SMP? Atau contoh lain misalnya, kita punya teman, kita punya 2 teman. Apakah kita bisa adil 100% kepada 2 orang itu? Romo rasa ya tidak mungkin. Pasti ada satu yang lebih dekat dengan kita, teman curhat yang lebih kita share semua. Ada satu yang mungkin kurang dekat. Dengan kata lain, Romo mau mengatakan apa? Manusia itu tetap terbatas. Ya, kita tidak bisa. Adil yang sempurna itu tidak bisa. Ya. Dengan kata lain, adil yang sempurna itu memang hanya milik Tuhan. Adil yang sempurna itu memang hanya milik Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa melihat itu atau tidak? Sudah mampu melihat bahwa Tuhan itu adil, merasakan Tuhan itu adil atau tidak? Ya. Hari ini kita diajak untuk mengampuni. Tuhan minta, kamu adil dong, saya sudah mengampuni kamu, kamu harusnya mengampuni saudaramu. Ya. Tetapi dalam hidup, kita juga mengalami dong, loh kalau saya terus-terus spesialis mengampuni, dan dia terus-menerus spesialis menyakiti, ya, nggak adil dong. Harusnya gantian, hari ini saya mengampuni dia, besok saya menyakiti dia, dia mengampuni saya. Ya. Situasi kan seringkali begitu. Kita menjadi victim, katakanlah, kita menjadi objek. Kita hari ini disakiti, ya sudah aku maafkan kamu. Besok karena orangnya memang bandel, ya kembali lagi menyakiti kita. Oke, saya ampuni kamu. Akhirnya perannya tidak adil. Capek, saya terus-menerus mengampuni kamu. Kamu terus-menerus menyakiti saya. Ya, pinginnya tukar peran. Aku yang sekali-sekali menyakiti kamu, kamu rasakan. Enak nggak mengampuni itu? Ya. Sampai kapan kita tahan mengampuni? Ya, kita bertanya, di mana dong saya bisa menuntut keadilan? Saya terus-menerus mengampuni, kok Tuhan tidak bergerak? Kok Tuhan seperti diam saja? Ya, 70 kali 7 ini sampai kapan? Ya, memang 70 kali 7 itu kan Yesus mau mengatakan, itu 7 itu angka sempurna. Jadi yang namanya sempurna ya tidak terbatas. Orang harus terus mengampuni. Ya. Teman-teman sekalian, kalau Romo ditanya apakah Tuhan itu adil, Romo yakin, Romo mengimani Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Ya. Kalau Romo membaca kitab suci, Romo merenungkan sabda Tuhan, Tuhan adil loh. Tuhan itu adil banget. Dan seringkali kita yang tidak bisa melihat Tuhan itu adil. Mari kita lihat sabda bahagia ya. Kalian yang membawa kitab suci, boleh dibuka Matius bab 5 ayat 2 sampai 12. Itu ada ucapan Yesus tentang sabda bahagia. Matius bab 5 ayat 2 sampai 12. Itu ucapan Yesus tentang sabda bahagia.
Saya mau baca tiga kalimat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Teman-temanku sekalian, ayat ini, perikop ini, tidak akan berbicara apa-apa untuk hidup kita kalau kita menalar dengan logika, dengan otak, kalau rasio kita yang main. Tetapi kalau kita belajar untuk membuka hati mengimani ini, nah kita bisa masuk ke sabda bahagia ini ya. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Apa artinya? Tuhan care sama kita, Tuhan peduli, Tuhan sampai melihat kamu miskin loh di hadapanku, kamu kaya loh. Ya, Tuhan perhatikan kita sampai harta benda kita. Tuhan perhatikan kita sampai sikap hidup kita. Orang miskin di hadapan Allah ya, artinya orang yang tidak punya apa-apa. Kalau orang tidak punya apa-apa, artinya dia hanya bergantung terus sama Allah. Itu namanya miskin di hadapan Allah. Kenapa mereka bahagia? Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Buset, bayangkan orang miskin di dunia, lalu mereka punya kerajaan. Orang miskin uang saja tidak punya, tapi Yesus menjanjikan mereka kerajaan. Ya. Yesus menjanjikan mereka kerajaan. Tuhan adil, bahkan lebih baik daripada adil. Ya. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, saya mau mengatakan, Tuhan tahu kita. Tuhan tahu kapan kita sedih. Tuhan tahu meskipun muka kita senyum, tapi hati kita lagi galau, sedih. Ya, menjadi wanita-wanita yang tersakiti. Ya. Tuhan tahu. Ya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yesus menjanjikan penghiburan. Tidakkah itu adil? Ya, kamu kemarin sudah berduka cita loh. Nanti kamu akan kuhibur. Dan yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yesus tahu kamu orangnya seperti apa. Yesus tahu apakah kamu ramah, lemah lembut, atau kamu kasar terhadap orang tua, kasar terhadap adik kakak. Kalau orang lemah lembut, dia akan memiliki bumi. Ya, dikatakan seperti itu. Apa artinya? Orang yang lemah lembut, orang yang ramah, orang yang punya hati, yang mencinta, ya, dia dipercayakan Tuhan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Nah, itu satu contoh sabda bahagia. Tuhan itu adil. Dalam kitab suci kita menemukan bahwa dia adil. Dan dia care dengan ketidakadilan. Yang kedua, saya mau mengajak kita melihat ini. Perikop rumah di atas karang atau rumah di atas pasir. Mari kita buka Lukas bab 7 ayat 26 sampai 27. Rumah di atas karang dan rumah di atas pasir. Lukas bab 7 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dalam hal apa Tuhan adil? Ya, di perikop ini, di ayat ini. Dalam hal apa? Tuhan membiarkan apa yang kita tabur
menjadi itu yang kita tuai. Itu adil. Ya, kalau kamu tabur rumahmu di atas karang, itu bakal kuat loh. Nah, itu Tuhan adil. Tuhan memberikan kamu melakukan sesuatu ada konsekuensinya, ada risikonya. Kalau kita membangun rumah kita di atas pasir, ya Tuhan adil ya, kamu mau enak ya, namanya membangun rumah di atas pasir, apa tiang tancap gampang karena pasir gampang masuk. Tetapi ya gampang juga hancur. Tuhan membiarkan ya sesuatu berjalan adil. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Apa yang kita buat, hasilnya kembali kepada kita. Orang yang tidak jujur, ya mungkin secara materi dapat banyak, tetapi apakah secara batin bahagia? Nah, misalnya begitu. Ya. Atau orang yang jujur, mungkin secara materi ya pas-pasan untuk hidup sehari-hari ya secukupnya, tetapi batinnya jadi bahagia. Apa yang orang tabur, ketulusan, keikhlasan, itu yang dia tuai. Menjadi harta yang membuat hidupnya happy, membuat hidupnya senyum, ya penuh kegembiraan, ringan. Banyak teman datang kepada dia. Nah itu contoh kedua yang saya mau katakan. Rumah di atas karang atau rumah di atas pasir. Itu yang kita alami di dunia. Dan yang terakhir, mari kita lihat perikop yang ketiga, Lazarus dan orang kaya. Lukas bab 16 ayat 25. Lukas bab 16 ayat 25. Lazarus dan orang kaya. Ya. Tentang Lazarus dan orang kaya, saya ambil satu ayat saja. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita." Ya, sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Teman-teman, kadang kita kurang sabar ya. Kita lahir di zaman semua serba instan. Apa yang kita mau sebisa mungkin hari ini dapat. Sehingga menjadi orang yang kurang sabar, kurang visi jauh ke depan. Sedangkan Tuhan adil, Tuhan tahu kita tidak hanya hidup di dunia. Setelah kita meninggal, kita juga hidup di dunia yang lain ya, keabadian. Tuhan memperhitungkan ya, segala yang baik sewaktu hidup kamu terima. Nah, sedangkan Lazarus yang buruk. Sekarang Tuhan adil, Tuhan ganti. Tuhan membuatnya jadi gantian. Sekarang ganti dong, Lazarus dapat hiburan, dan kamu yang kaya, yang tidak peduli orang lain itu, sekarang engkau gantian, engkau sangat menderita. Yang kita tabur di dunia ini, belum tentu kita tuai ketika masih hidup. Mungkin ketika sudah meninggal, baru kita rasa, baru Tuhan menolong kita, baru kita mengalami, oh ini ya, buah-buah kebaikanku. Tetapi ketika selama di dunia, mungkin Tuhan lebih banyak menguji kamu tahan sampai mana, ayo. Kamu kuat sampai mana, imanmu itu kokoh sampai mana. Atau kamu peduli orang, kamu care, kamu berkorban, habis untuk membantu orang lain, sampai mana. Ya, hidup kita tidak hanya di dunia ya, Tuhan adil di dunia ini juga, setelah kita bangkit, juga Tuhan tetap adil. Maka menjadi panjang, menjadi lebar cara pandang kita. Kalau saat ini, situasi di dunia ini, kita belum mengalami adil, ya kita percaya keadilan Tuhan akan datang pada waktunya nanti. Yang penting kita tetap tulus, tetap baik, tetap mengasihi, tetap mengampuni, ya. Baik, teman-teman sekalian, problemnya adalah kita kurang sabar ya. Kok tidak muncul ya? Saya sudah buat baik loh. Saya sudah memberi 1 juta loh ke orang itu. Kok dia tidak balik ya membawa saya 2 juta?
mengampuni atau keadilan Tuhan itu sesuatu yang kita imani ya. Kalau kita gunakan rumus matematika, tidak nyambung ya. Tidak nyambung. Gimana ceritanya saya membantu si A, kemudian si B yang memberi kepada saya. Tapi itu cara Tuhan bekerja. Tidak bisa kita mengharapkan, oh saya tanam invest di sini, saya tanam beri si A, invest di A, nanti A itu akan mengembalikan ke saya. Itu kan cara pikir manusia. Matematis ya, logis. Kita mau yang rasional. Tapi Tuhan tidak berkarya lewat itu. Seorang teman saya pernah bilang begini, Romo, kalau saya memberi orang, saya membantu orang, ya saya beri saja dan saya tulus. Ya, mereka tidak kembalikan, mereka lupa punya hutang ya terserah. Tapi saya yakin Tuhan mengembalikan kepada saya lewat apa? Lewat keluarga saya sehat, ya, lewat keluarga saya bahagia, lewat ya mungkin pekerjaan-pekerjaan saya dilancarkan. Dengan kata lain apa? Bayangkan orang bisa mensyukuri, ya. Saya beri uang ke orang misalnya, lalu Tuhan mengganjar dengan memberi saya kesehatan. Ingat, kesehatan lebih mahal daripada uang berapapun. Orang sekarang khawatir lagi ya, khawatir lagi dengan corona. Jakarta semakin melonjak, PSBB mungkin akan diterapkan lagi. Kesehatan nyawa kita seperti kayak tali yang ditarik, putus gitu ya. Enteng di hadapan Tuhan. Maka jangan menjadi orang yang istilahnya apa ya, harus murah hati. Harus murah hati. Tuhan mengganjar kita, Tuhan adil. Tuhan melihat kita memberi apa, Tuhan akan balikkan ke kita kalau kita tulus. Nah baik, apa yang membuat kita merasa kok tidak muncul ya, apa yang kita tabur, kok lama ya saya nggak menuai, apa yang salah? Yang pertama, mungkin kita kurang sabar. Ya namanya Anda menabur, ya. Orang hari ini menanam benih, nggak mungkin nanti 1 jam kemudian dia sudah muncul. Namanya menabur benih tanaman tumbuhnya lama. Kalau sebentar namanya merebus Indomie, ya. Tetapi sering kita kurang sabar. Kita, ya kalau saya beri sekarang ya maunya Tuhan kembalikan sekarang dong. Ya jangan ya, ada waktu Tuhan. Atau yang kedua, mungkin cara kita keliru. Sering orang dengar firman, oh harus murah hati kepada orang, oh harus memberi. Tetapi problemnya adalah kita memberi sambil ngarap. Aduh nanti saya beri roti kepada orang ini, nanti dia kembalikan saya dong roti yang lebih banyak lagi. Jangan ya, kalau memberi ikhlas aja. Ya, Tuhan katakan kalau kamu mengundang ke pesta, jangan undang saudara-saudaramu atau orang kaya, undang orang-orang yang cacat, orang miskin, ya, orang yang tersingkir. Kenapa? Karena Tuhan bilang, karena mereka tidak bisa mengembalikan itu kepada kamu. Karena kebaikanmu untuk mereka, itu tidak bisa dibalas sama mereka. Akhirnya mereka balas dengan apa? Mereka akan balas dengan ucapan syukur. Mereka akan balas dengan doa. Dan itu membuat hidup kita terberkati. Ya enggak? Ya. Maka itu, tulus aja. Jangan memberi sambil hatinya ngarap. Ya, atau seperti tangan kiri memberi, tangan kanan sudah mana bagian saya. Ya. Atau yang ketiga, kenapa kita sering kurang sabar melihat atau kurang bisa melihat hasil dari apa yang kita tabur? Karena seringkali kita picik. Picik itu apa? Hanya melihat fokus ke satu hal saja. Padahal hidup kita kan berbagai banyak aspek, ya. Kita hanya melihat dari segi materi misalnya. Padahal Tuhan mengembalikan itu kepada kesehatan fisik, rohani. Kita hanya terus melihat, kok uang saya tidak bertambah ya? Tabungan saya kok nggak naik-naik ya? Padahal Tuhan memberikannya lewat mungkin orang tua kita sehat, ya. Mungkin orang tua kita akur,
harmonis. Mungkin teman-teman kita sangat perhatian, care, peduli dengan kita. Maka lihat aspek-aspek lain, ya, supaya kita menjadi orang yang terbuka, bukan hanya berwawasan atau berpandangan sempit. Dan yang ketiga, kenapa kita sepertinya kurang melihat mana ya hasil tuaian saya, kok saya menabur di mana-mana, saya kok nggak menuai. Mungkin kita terlalu mudah membandingkan hidup kita dengan orang lain yang lebih tinggi, yang hanya lihat luarnya saja. Ya. Bandingkan dong kalau Anda jalan-jalan di perumahan atau di perkampungan yang berkekurangan, ya, orang-orang yang masih untuk makan saja susah. Wow, Anda bersyukur setengah mati. Hidup saya masih bisa internetan. Hidup saya masih bisa buat konten di YouTube. Hidup saya masih bisa untuk rekreasi, untuk beli makanan apa yang saya mau. Wah, itu bukannya rahmat Tuhan yang luar biasa. Ya. Orang lain untuk makan hari ini pikir-pikir. Kita masih bisa memilih. Kita masih bisa memilih. Ketika kita kurang bersyukur, kita tidak bisa melihat apa-apa. Ketika kita tidak mau rendah hati untuk, aduh Tuhan terima kasih, ya hari ini saya dapat makan walaupun sederhana. Akan terus kurang, akan terus kita rasa, aduh Tuhan kok kamu tidak memberi aku ini. Aduh kok Tuhan, apa yang saya beri ke orang lain kok sia-sia. Padahal kita yang terlalu membandingkan, kita tidak pernah puas, kita tidak pernah bersyukur dengan hidup kita. Teman-teman sekalian, ada satu hal lagi yang mungkin terbersit di hati Anda. Kalau kita ngomong tentang pengampunan, kita ngomong tentang keadilan Tuhan, ya. Kenapa kok orang baik tetap menderita, tetap diganjar Tuhan, tetap mendapat ujian dari Tuhan? Dan sebaliknya orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang berlaku kurang baik, kok orang Tuhan tidak membinasakan mereka ya? Padahal Tuhan kan harusnya adil. Tuhan harusnya kan memihak dong kepada orang-orang yang baik. Dan Tuhan harusnya membenci orang-orang jahat. Teman-temanku yang terkasih, untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita beriman? Ya, untuk apa kita mengampuni? Saya kira ujung dari semua itu adalah, ya sederhana ya, supaya hati kita jadi seperti hatinya Tuhan, begitu loh. Percuma dong kita novena tiap hari, percuma kita berdoa rajin berapa jam, ikut misah streaming setiap hari, kalau kita enggak punya tujuan ending akhir membuat hati saya seperti hati Tuhan. Orang beriman itu untuk apa? Supaya hatinya seperti hati Tuhan. Rugi kita bisa buat mujizat, bisa bernubuat, kita bisa bantu orang lihat ini itu, tapi hati kita tetap keras. Diberitahu orang ngeyel, ya, tidak mau mengalah, tidak mau berbagi. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi? Tuhan mengampuni orang berdosa. Ya, Tuhan mengampuni orang berdosa. Ketika kita mendoakan, ketika kita memberkati orang yang menyakiti kita, oh itu ganjarannya berlipat-lipat. Itu berkatnya begitu banyak. Tuhan senang dengan orang yang berani melawan dirinya untuk mendoakan orang. Apalagi orang yang jahat terhadap kita. Oh, saya kira berkatnya sangat banyak. Berkatnya sangat banyak. Daripada kita sakit hati, kita simpan dendam sendiri, kita marah, jengkel, benci, kita simpan energi negatif terus dalam diri kita. Lebih baik kita mengampuni. Jadikan hati kita seperti hati Tuhan. Hari ini kalau Anda berdoa, Tuhan semoga hati saya seperti hatimu, ya. Kalau Anda mengampuni, Tuhan ajari saya ya, supaya Engkau mengampuni. Penjahat yang di kiri kananmu disalib aja Engkau ampuni kok. Kenapa saya tidak bisa mengampuni teman yang hanya berbuat salah kecil terhadap saya? Yang terakhir, apa buah pengampunan? Kan begitu ya. Teman-teman,
Bersyukurlah kalau Anda bisa mengampuni. Untuk saya itu bukan karena Anda pintar, bukan. Orang pintar belum tentu bisa mengampuni. Bukan karena Anda hebat. Ya, saya kira orang-orang terkenal belum tentu bisa mengampuni. Saya percaya mengampuni itu rahmat. Kalau orang kuat untuk mengampuni, artinya dia dapat rahmat Tuhan. Dan apa buahnya pengampunan? Yang pertama adalah orang merdeka, batinnya merdeka. Orang yang bisa mengampuni, dia menciptakan kebebasan batin untuk dirinya sendiri. Dia tidak dendam, ya. Saya selalu, kalau orang dendam, orang simpan amarah, itu dia membawa energi negatif kemana-mana. Dan beberapa kenalan saya yang suster, mereka mengatakan, Romo, kalau ada orang sakit parah di akhir masa-masa tuanya, biasanya itu karena dia tidak bisa mengampuni 1-2 orang dalam hidupnya. Karena sepanjang hidup dia pelihara itu, ya, dia simpan energi negatif, benci, dendam itu dalam hatinya. Tidak mau dilepas, tidak mau mengampuni orang. Akhirnya energi negatif itu berubah juga, merusak diri kita ke dalam. Menjadi sakit yang parah, sakit fisik. Maka ampuni, supaya batin kita merdeka. Yang kedua, apa buah pengampunan? Ya, kita tidak boleh egois ya. Kalau kita mengampuni, kita juga membuat batin orang lain menjadi bebas. Bayangkan, Anda merasa sangat bersalah. Karena barang kesayangan teman Anda, itu Anda rusakkan, itu kamu rusakkan. Ya, tidak sengaja atau sengaja, tapi aduh, ini barangnya dia yang paling dia suka ini. Saya tidak sengaja merusakkan. Bayangkan kalau teman Anda tidak mengampuni Anda. Ya, belenggu hati kita. Tetapi kalau mengampuni, aduh Tuhan terima kasih dia mengampuni saya. Aduh saya menyesal, saya tidak akan buat ini lagi. Saya akan diberi kesempatan, saya gunakan itu. Ya. Kalau kita mengampuni orang, itu kita membebaskan orang lain dari perasaan bersalah gitu loh. Dan itu mahal banget harganya. Itu mahal banget harganya, itu besar sekali nilainya. Bayangkan kita menjadi orang yang diampuni. Ya. Wow, aduh terima kasih ya, saya buat salah sama dia, dia tetap mau terima saya jadi temannya dia. Ya, mengapa harus mengampuni? Itu buahnya. Kita membebaskan orang lain dari perasaan bersalah. Dan yang ketiga, ya, Tuhan mengatakan dalam bacaan Injil, Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Itu berapa kali aku harus mengampuni. Apa artinya harus? Apa artinya harus? Bukan hanya Tuhan menawarkan, tapi Tuhan menuntut. Kamu harus mengampuni. Nah, saya membuat ini menjadi hitam dan putih ya. Ketika kita mengampuni, kita melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita tidak mengampuni, ya, artinya kita melawan kehendak Tuhan. Dan saya yakin setiap orang berdoa supaya hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Setiap masing-masing kita berdoa bukan supaya hidup kita melawan kehendak Tuhan, tetapi supaya hidup kita sesuai kehendak Tuhan. Maka kalau kita mengampuni, aduh terima kasih Tuhan, aku sudah melakukan perintah-Mu. Ini bukan cuma untuk saya, ini bukan cuma untuk dia, tapi ini saya mengampuni juga. Saya persembahkan ke kamu. Ya. Saya kira itu persembahan hidup kita yang bagus, yang indah di hadirat Tuhan. Ya, Tuhan tidak melihat kurban bakaran, Tuhan tidak melihat kurban persembahan, tetapi hati yang remuk redam. Itu yang Tuhan lihat. Teman-temanku yang terkasih, kita sudah sampai di ujung renungannya. Kalau Injil hari ini adalah tentang mengampuni, kita tidak hanya lihat Tuhan yang murah hati, tapi juga Tuhan yang adil. Ketika kita seperti hamba yang tadi, tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga bisa menarik pengampunan itu. Tuhan juga bisa memberikan hukuman kepada kita.
maka bersyukurlah. Injil hari ini bukan hanya mengajarkan kita. Injil hari ini menyelamatkan kita. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang dihukum Tuhan. Nah, teman-teman, Anda masih muda, Anda masih punya ambisi, cita-cita yang tinggi, besar, harapan saya ingin menjadi ini, saya ingin buat ini, saya ingin berkreasi ini dan itu. Sertai proses perjalanan Anda sejak hari ini dengan mengampuni. Itu menjadi berkat untuk hidup Anda. Ketika Anda tidak bisa mengampuni, banyak hal akan terhambat, mengalami kesulitan. Karena berkat Tuhan juga kurang turun dalam hidup Anda. Ya, saya doakan kita semua, hati kita terbuka untuk mengampuni, untuk memaafkan, supaya berkat Tuhan juga turun hadir nyata dalam hidup kita. Nah, terima kasih teman-temanku semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Kalau dia memang mancing kita supaya marah, artinya kalau kita marah, dia menang. Kan begitu ya. Kalau kita marah, dia menang. Untuk saya lebih ke cari cara-cara yang praktis. Cari cara-cara yang praktis, misalnya mengurangi lah, katakan ya, mengurangi kontak atau ketemu dia. Itu kan cukup bisa, dengan kata lain, menjaga jarak. Ya. Untuk saya memang orang kadang-kadang punya karakternya sendiri-sendiri. Ada yang memang ngeselin banget, menjengkelkan banget, nyebelin, selalu mengganggu, selalu sengaja. Dia pingin lihat orang lain marah. Ya, ada. Tetapi yang lebih penting adalah, kenapa kok orang suka ganggu temannya? Apa yang kurang dalam hidupnya? Ya, lihatlah bukan dari segi bahwa saya jengkel loh karena kamu memancing saya untuk marah. Tapi lihat dari segi yang agak berbeda. Kasihannya orang itu, dia mencari perhatian sampai saya harus dibikin marah sama dia. Ya, ada sesuatu yang mungkin kurang, kosong dalam hidupnya. Ada sesuatu yang mungkin kemarahan yang dia pendam. Kasihanilah orang seperti itu gitu loh. Karena dia terkurung dalam, katakanlah energi negatif ya. Yang dia akhirnya selalu memancing orang untuk marah. Kalau orang marah dia senang. Kasihan orang-orang itu. Dengan kamu melihat sisi yang agak berbeda ya, perspektif semacam itu. Jadi mengasihani orang yang melakukan seperti itu, lebih mudah hatimu untuk mendoakan dia. Ya memang kita kadang-kadang perlu, tidak cukup hanya doa. Entah kamu bisa dekati teman dekatnya, ya buat supaya dia tidak agak berkuranglah nakalnya, agak berkuranglah jahatnya gitu ya. Tetapi nomor satu saya kira doa juga harus kita imbangi ya, supaya tidak hanya menjauh, tidak hanya menghindar, tapi ada sesuatu yang ya Tuhan mungkin mengajar saya untuk lebih sabar. Tuhan mungkin mengajar saya untuk mendoakan orang yang menjengkelkan. Tapi dengan sisi pandang itu, kasihan kamu ya, kamu masih butuh perhatian, kamu masih mencari perhatian saya dengan membuat saya marah. Itu saya kira menjadi pemicu motivator yang baik untuk kita berdoa. Tipis-tipis ya sebenarnya ya. Bagaimana kita memaafkan, melupakan. Untuk saya, melupakan itu artinya seperti apa? Ya, apakah kemudian kita lupa sama sekali bahwa dia pernah salah terhadap kita? Saya kira lebih ke begini ya. Kalau orang maafkan, maafkanlah secara tulus. Kalau melupakan, ya itu tergantung, saya kira kalau saya menjawab logis, ya tergantung daya ingat kita lah. Tetapi, yang lebih penting adalah cek. Apakah saya sudah sungguh memaafkan orang itu? Apa tandanya? Kalau saya lihat fotonya, saya ketemu dia, ada sesuatu yang sakit nggak dalam diri saya?
Ya, jadi bukan masalah saya lupa atau tidak lupa, tetapi kita lihat orang itu lalu hati saya masih sakit, artinya kita masih ongoing proses dalam memaafkan. Ya, belum selesai kita memaafkan. Memaafkan itu butuh proses loh, nggak sekali jadi. Tetapi lebih ke ketika Anda mau ngecek apakah saya sudah sungguh ya memaafkan orang ini, ya Anda dekat dengan dia, Anda lihat fotonya, Anda chat dengan dia, ketika muncul lagi amarah, saya masih belum total memaafkan. Ya, ketika Anda lihat fotonya, Anda ngobrol dengan dia, hati Anda sudah tenang, teduh, nah itu tandanya Anda memaafkan. Seberapa menjengkelkannya dia, tapi kalau hati Anda tetap teduh, Anda tetap bisa kalem, santai, tidak terpicu, tidak terkompori oleh itu artinya sudah memaafkan. Ya, untuk saya mungkin bukan masalah lupa atau tidak lupa, tetapi kalau Anda free dari emosi, artinya Anda sudah memaafkan ya. Congratulations, Anda sudah memaafkan orang dengan total. Begitu. Memang ya manusiawi ya. Kita selalu akan jengkel. Saya sudah kasih kamu, ini kamu tidak tahu saya sudah berkorban untuk kamu. Tahu-tahu kamu masih bandingkan dengan orang lain bahwa punya saya nggak ada apa-apanya. Ya. Tetapi untuk saya itu melatih kita banyak hal. Itu melatih kita ketika kamu dibuat itu, apakah kamu masih akan tetap memberi dia atau kamu stop. Yang kedua, apakah kamu rendah hati menerima bahwa ya memang saya mampunya memberi itu, katakanlah begitu ya. Dan saya memberi untuk memberi, bukan memberi untuk mendapat pujian. Nah, seringkali kalau kita jengkel, kita bisa bertanya, bisa refleksi ke dalam. Kenapa ya saya jengkel? Apakah saya merasa kurang dihargai? Apakah saya merasa malu karena punya orang kok memberi lebih bagus, lebih mahal, lebih keren daripada punya saya? Ya. Itu kita bisa lihat kembali ke diri kita. Saya kira dengan dua tangan kita yang kecil ini kita tidak bisa membungkam mulutnya semua orang. Tetapi ya hati kita yang harus dilatih. Saya cuma berpikir, ini ya tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya ya, persembahan 2 peser dari janda miskin itu loh, yang Yesus memuji dia. Apa gunanya Anda memberi banyak dan orang memuji Anda, tetapi Anda tidak tulus dan Tuhan juga tidak berkenan dengan itu. Lebih baik kita memberi semampu kita, setulus kita. Orang lain mungkin menganggap itu hanya 2 peser, kecil banget. Tapi Tuhan melihat, wow itu semua lo dirimu. Ya, kan lebih penting itu. Sehingga kita tidak teralihkan oleh pembanding-bandingan itu. Tetapi kita lebih fokus ke aku memberi dengan tulus kok. Dan Tuhan melihat hati aku. Ya, supaya kita tidak terkecoh oleh hal-hal luar, surface, permukaan. Ya. Kalau kamu berbuat baik, kalau kita berbuat baik, ya istilahnya perbuatan baik kita yang paling tinggi adalah ketika kita berani rugi supaya kita memberi keuntungan kepada orang lain. Kita itu levelnya yang paling tinggi ya. Kalau masih agak bawah kan, saya untung dia rugi. Tetapi atasnya lagi, kita sama-sama untung dong. Ya, kita kan mutualisme. Tapi pengorbanan diri yang paling besar adalah saya rugi dan dia untung. Saya kira Yesus ya begitu. Dia rugi dong. Dia dapat apa di kayu salib? Tapi kita yang untung, kita dapat keselamatan, dosa kita diampuni, kita dikasihi. Ya. Memang ini sesuatu yang sulit banget. Nanti kalau Anda dewasa, Anda berkeluarga, Anda akan mengalami ini lebih banyak lagi. Ya. Kita sudah melakukan yang terbaik, tapi dia tidak pernah hormati. Yang pertama ya, tanya dulu. Saya sudah melakukan yang terbaik, ya. Saya minta koreksimu dong. Ini saya kurang apa saja. Jangan-jangan kita merasa ini baik, tapi memang ternyata orang lain melihat itu belum apa-apa. Ya udah kita tanya, kurangnya saya di mana? Ya, kurangnya saya di mana? Tolong beri masukan supaya besok saya beri yang lebih baik. Yang kedua, kalau misalnya itu sudah yang terbaik untuk kamu, sudah maksimal lah ya.
tetapi orang masih belum bisa menghargai, ya untuk saya kembali seperti kita masukkan 2 peser pun tidak apa-apa. Tetapi memang itu sudah yang the best dari kita. Tuhan tidak melihat berapa banyaknya, tapi Tuhan melihat kan hati kita. Ya Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Semoga sabda-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan dalam kesempatan ini, mengarahkan hidup dan iman kami kepadamu. Kuatkan langkah hidup kami agar selalu gembira dalam iman dan bersyukur atas jati diri kami sebagai pengikut Kristus yang setia. Secara khusus ya Tuhan, saya mohon doakanlah kami semua yang berkumpul malam hari ini, menyelenggarakan kegiatan BKSN. Tuhan, rahmat pengampunan-Mu turun untuk kami semua. Roh Kudus-Mu membuka hati kami untuk berani, tulus ikhlas mengampuni tanpa syarat, supaya berkat-Mu semakin tercurah, hidup kami semakin menjadi berkat juga untuk orang lain. Kami semakin bahagia, kami boleh bersuka cita untuk rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Doakan kami ya Bunda Maria agar hidup kami juga semakin selaras dengan kehendak Putra-Mu. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga kita sekalian, keluarga kita, musuh-musuh kita, orang-orang yang membenci kita, juga semua orang yang kita doakan dalam doa ini, dalam kegiatan ini, dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.